Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arleta Aurelia dari kelas 11C. Dan dulunya kelas 10 adalah kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi. Nah, teman-teman sendiri pada tahu nggak pengertian sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi ini adalah cara untuk mengorganisasi atau mengatur seluruh kegiatan aktivitas ekonomi. Baik ekonomi rumah tangga pemerintah, rumah tangga negara, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi di sini yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti yang kita tahu, secara intinya produksi itu seperti yang memproduksinya, yang membuat, sedangkan distribusi itu yang menyalurkan atau mendistribusikan, dan konsumsi kitalah yang mengonsumsi atau yang memperoleh. Namun, sistem ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda, karena secara historis, suatu negara itu mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda-beda. Teman-teman, selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem ekonomi. Di sini terdapat 5 jenis sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi kerakyatan, dan yang keempat sistem ekonomi sosialis, kemudian yang kelima yaitu sistem ekonomi campuran. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri serta kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Untuk ciri-ciri yang pertama adalah belum adanya pembagian kerja. Kemudian yang kedua, pertukarannya itu masih menggunakan sistem barter. Yang ketiga, jenis produksi itu ditentukan oleh dengan kebutuhan. Yang keempat, hubungan masih bersifat kekeluargaan. Kemudian bertumpu pada sektor agraris. Dan keadaan masyarakatnya masih tradisional dan miskin. Lalu, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa ya? Nah, untuk kelebihannya yang pertama, setiap masyarakat itu menjadi termotivasi untuk menjadi produsen. Kemudian, di produksi ini itu tidak mencari keuntungan. Dan dengan adanya sistem barter ini, masyarakat jadi bertuju. Akan saya bahas mengenai ciri-ciri serta kelebihan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Untuk ciri-ciri yang pertama itu belum ada pembagian kerja. Kemudian yang kedua, pertukarannya itu masih menggunakan sistem barter. Kemudian yang ketiga, jenis produksi ditentukan dengan sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian yang keempat, hubungan masih bersifat kekeluargaan. Kemudian yang kelima, bertumpu pada sektor agraris. Dan yang terakhir, masyarakatnya itu masih cenderung bersifat tradisional dan miskin. Dan di dalam sistem ekonomi tradisional ini terdiri dari kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, masyarakat berlomba-lomba menjadi produsen. Kemudian yang kedua, produksi ini tidak memperoleh keuntungan atau tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya sistem pertukaran barter, masyarakat sekitar cenderung bertindak lebih jujur. Namun di balik kelebihan tersebut pasti ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan yang pertama, tidak adanya kerjasama antar individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, jenis jumlah barang itu masih tidak sesuai untuk mencukupi kebutuhan dan sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Selanjutnya mengenai sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu berdasarkan atas demokrasi ekonomi Indonesia, yang artinya semua produksi ini dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilik keanggotaan masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran oleh seorang. Sistem ekonomi di Indonesia itu berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta GNHN, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila.
Selanjutnya terdapat ciri positif dan ciri negatif dari sistem ekonomi kerakyatan. Untuk dari ciri positif itu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Kemudian fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu tuh terpelihara oleh negara. Kemudian warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan serta mempunyai hak atas penghidupan yang layak. Kemudian dari ciri negatifnya, yang pertama itu ada sistem free fight liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Kemudian yang kedua itu ada sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi yang bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Kemudian munculnya sistem monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Nah, terdapat juga nih ciri-ciri serta kelebihan kekurangan dari sistem ekonomi kerakyatan. Untuk ciri-ciri yang pertama, hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Kemudian yang kedua, harga barang itu ditentukan sesuai dengan permintaan dan penawaran tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya persaingan bebas. Kemudian yang keempat, modal inilah yang dijadikan peran penting. Kemudian, terbuka kesempatan bagi para individu untuk mengejar keuntungan. Lalu, tiada ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian tersebut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai kelebihannya. Untuk dari segi keuntungan, sistem ekonomi kerakyatan ini tuh dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Lalu terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Dan setiap orang atau pengusaha itu termotivasi untuk mencari keuntungan. Kemudian pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Lalu untuk kekurangannya apa ya? Nah, untuk yang pertama itu menimbulkan persaingan tidak sehat. Lalu terdapat juga eksploitasi SOM dan menimbulkan monopoli. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian dari sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Jadi, untuk pengertian sistem ekonomi sosialis atau terpusat ini, itu adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakannya itu yang mengatur adalah pemerintah, atau kebijakan perekonomiannya itu ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat itu hanya menjalankan peraturan yang sudah ditentukan. Bisa dibilang sistem ekonomi itu bersifat memerintah, karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri ekonomi terpusat. Nah, untuk ciri-ciri ekonomi yang terpusat itu yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua produksi itu dikuasai oleh negara. Lalu, produksi, distribusi, dan konsumsi juga diatur oleh pemerintah atau secara terpusat. Inisiatif dan hak milik perorangan itu dibatasi. Nah, kemudian terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari ekonomi terpusat. Untuk yang pertama, pemerintah ini ikut bertanggung jawab dalam perekonomian. Kemudian relatif tidak ada jurang antara orang kaya dan orang miskin. Lalu hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Kemudian mudah melakukan pengendalian harga. Lalu pada dampak negatif, hak milik perorangan itu sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pemilihan. Lalu potensi dan daya kreasi itu tidak berkembang. Dan yang terakhir, tidak terdapat kebebasan individu. Lalu kita masuk ke jenis sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran, itu merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif
dan peran menonjol individu. Nah teman-teman, kita juga dapat kelebihan dan kekurangan serta ciri-ciri dari sistem ekonomi yang satu ini. Nah, untuk yang pertama dari kelebihan itu adalah sektor ekonomi antara pemerintah dan swasta itu terpisah secara jelas. Lalu fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Kemudian yang ketiga, hak milik perorangan itu diakui dan pemerintah mendorongnya. Lalu kekurangannya adalah peran pemerintah ini tuh terlalu mendominasi sehingga timbulnya etatisme. Dan jika peran swasta itu mendominasi, akan timbul pula monopoli yang merugikan masyarakat. Sekian adalah pemaparan materi dari saya mengenai sistem ekonomi. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.